Pemirsa, sebuah kota ditentukan oleh perilaku warga masyarakatnya. Kali ini Jala Budaya akan hadir menemani Anda dalam topik membranding kota, mengangkat budaya. Tamu kita pada kali ini dua orang akademisi dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya Ibu Dr. Yuli Widiana M.Hum. Selamat datang Bu Yuli. Terima kasih. Dan juga Bapak Dr. Dwi Aji Prajoko M.Hum. Selamat datang Pak Aji. Terima kasih. Oke. Pemirsa, saya akan bertanya kepada Pak Aji. Sebenarnya kata membranding sendiri itu seperti apa Pak Aji? Ya. Maknanya. Sebenarnya kata membranding itu kan umumnya dipakai dalam dunia bisnis ya, untuk membranding produk. Betul. Utamanya tentang membranding produk. Dengan demikian ada transformasi di sini. Transformasi yang biasanya untuk produk diberlakukan untuk kota atau tempat. Bisa dengar ya. Dengan demikian, kalau membranding produk diartikan membuat produk itu berbeda dengan produk-produk lainnya, juga menarik sehingga ada minat untuk membeli. Selain itu juga membuat bangga bagi orang yang terlibat menjualnya, entah itu pemiliknya, entah itu siapapun yang berada yang terlibat di dalam pembuatan produk atau menghasilkan produk itu. Nah, demikian juga dengan city branding. City branding ini adalah membranding kota, membuat image sebuah kota, membuat citra sebuah kota menjadi menarik. Menarik karena berbeda karena menarik. Jadi tidak hanya berbeda saja, tetapi juga unsur menariknya, ada menariknya. Begitu Pak Tutus. Sehingga di sini ada proses pencitraan dalam arti positif, proses pembangunan image sebuah kota. Sebuah kota harus berbeda dengan kota-kota lain. Sebuah kota harus menarik, tidak harus lebih menarik dari kota lain, tetapi menarik. Ya, itu namanya city branding. Lalu itu yang dimaksudkan membranding kota. Bu Yuli mungkin bisa menambahkan atau bahkan mungkin mengcounter. Baik, terima kasih Pak Titus. Pada dasarnya seperti yang diungkapkan oleh Dr. Aji tadi, bahwa city branding itu artinya adalah memberikan nama ya, memberikan nama sebuah produk, dalam hal ini adalah kota, tetapi tidak sekedar memberikan nama, tetapi yang lebih penting adalah memberikan identitas kota tersebut, sehingga kota tersebut menjadi bertema, mempunyai identitas, dan apabila disebut sebuah kota, maka akan langsung orang itu image-nya menuju ke brandingnya tadi. Misalnya kalau kita bandingkan dengan kalau di luar negeri ada Kairo. Kairo dikenal dengan kota dengan 1,000 menara atau 1,000 menara, karena di sana banyak sekali masjid dan menaranya, walaupun jumlahnya tidak 1,000 tapi dianggap 1,000 menara. Jadi orang kalau menyebut Kairo akan langsung mengidentifikasikan bahwa Kairo, oh iya, kota 1,000 menara. Bandung kota kembang. Walaupun sekarang kembangnya sudah layu, diganti building ya, diganti bangunan sekarang ya. Dan Jogja dengan kota pelajar. Ya, kota pelajar begitu. Masih. Solo, Jogja kota budaya juga ya. Itu orang langsung mengarah ke sana. Nah, city branding yang dimaksud oleh Pak Aji tadi adalah bagaimana kita memberikan nama dan identitas tersebut yang membedakan Madiun dengan kota-kota lainnya, begitu. Jadi intinya bagaimana atau branding apa sebetulnya yang paling tepat diberikan kepada kota Madiun tercinta ini, sehingga
begitu orang menyebut Madiun, maka orang akan langsung mengidentifikasikan Madiun sebagai kota apa begitu. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan city branding yang tadi diungkapkan oleh Dr. Aji. Pak Aji, kalau dulu tadi Bu Yuli mengatakan Madiun identik dengan apa? Dulu kan orang mengenal Madiun sebagai kota pecel gitu. Komentar gimana Pak Aji dengan yang sekarang-sekarang? Iya. Jadi membranding itu tidak mengimpor dari daerah lain untuk menjadikan ciri khas kota tersebut. Dia harus menggali dari budayanya sendiri. Kalau memang pecel itu adalah arus utama, budaya utama, di mana disebut dalam kebudayaan itu sebagai pengetahuan tradisional yang hebat, yang menghasilkan cita rasa pecel yang hebat. Nah itu kan sudah terkenal. Ini harus diangkat. Dan rupanya kota sadar. Sadar Mbak. Nah itulah perlunya mengaitkan city branding dengan memajukan budaya. Jangan ambil dari budaya lain. Budaya kita cukup. Modal kita hanya apa? Jangan inferior. Kalau kita inferior, kita sudah melihat milik kita tuh jelek semua. Tapi kalau kita memiliki jiwa entrepreneurship, jiwa pionir, maka di situ akan kita temukan sisi-sisi menariknya, sisi-sisi di mana bisa dijual, bisa sama tetap. Begitu Pak Tutus. Dengan demikian, memajukan budaya, sudah saya kaitkan ini, memajukan budaya artinya memajukan objek budayanya, sumber daya manusianya, juga sarana prasarana yang terkait dengan budaya itu sendiri. Yang sebisa-bisanya jangan ngeblat. Jangan ngeblat. Iya. Begitu. Kemudian selalu ada korelasi. Hal yang berbeda yang dikatakan oleh Dr. Widi tadi sebagai, saya manggil Dr. Widi atau Dr. Yuli? Sama saja. Menurut Dr. Yuli tadi dikatakan identitas yang tematik, harus itu. Kalau ngeblat itu namanya juga bukan dari kita sendiri, luntur sebentar lagi. Sama dengan yang di sana mau kemana, nggak tertarik. Tapi kalau berbeda, orang akan ke sana dan menikmatinya sebagai sesuatu yang eksotis katakanlah. Seperti itu. Dulu pernah juga Madiun memakai kata Madiun kota gadis, kemudian Madiun karismatik, itu perkembangannya seperti apa? Iya, kalau menurut saya pribadi Pak Titus, sepertinya Madiun ini masih mencari identitas ya. Karena berganti-ganti terus temanya. Dulu Pak Titus tadi bilang kota pecel, sementara yang sekarang di branding terutama di pusat kota di Pahlawan Street Center itu adalah Madiun kota pendekar. Nah, itu sudah ditulis di temboknya besar-besar. Jadi menurut saya mungkin yang sekarang ini lebih mengarah ke kota pendekar. Tetapi masalahnya kita harus seperti yang dibilang Dr. Aji tadi, kita harus mencoba membuat sebuah brand atau brand Kota Madiun ini dengan menelusuri jejak sejarahnya Pak Titus. Karena membranding sebuah kota itu seperti tadi juga diungkapkan oleh Dr. Aji, itu tidak bisa meninggalkan potensi budaya atau kearifan lokal daerah tersebut. Jadi kalau sekarang Madiun disebut atau di branding sebagai kota pendekar, itu saya rasa memang sebetulnya sudah sesuai dengan sejarahnya. Karena sejarah Madiun itu syarat dengan peperangan. Iya, jadi mulai tetapi peperangan yang apa ya istilahnya, kalau menurut saya itu peperangan yang sangat bermartabat begitu. Karena dulu bahkan ada beberapa tokoh di kota Madiun ini. Kalau dulu masih Madiun semuanya ya, kabupaten dan kota itu jadi satu begitu ya. Nah itu berawal dari Kadipaten Purabaya itu yang dipimpin oleh Ronggo Jemeno atau Pangeran Timur ya. Mengapa disebut dengan Pangeran Timur? Karena beliau ini membawahi 15 kabupaten di wilayah timur Pajang. Sehingga waktu itu sekitar tahun 1500-an Masehi itu disebut dengan Kadipaten Purabaya ini juga disebut sebagai mancanegara timur, istilahnya seperti itu. Dan kemudian akhirnya berperang bersama dengan Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya itu. Pada awalnya kita menang 2 kali menang dan Mataram kalah. Terus Mataram mempunyai strategi licik begitu ya dengan mengirimkan
perempuan, kemudian mencuci kaki Pangeran Timur menggunakan air dalam bokor tersebut, sehingga akhirnya Pangeran Timur merasa bahwa sudah Mataram sudah menyerah, mereka lengah, akhirnya diserang oleh Mataram dan kita kalah. Dan sebetulnya pada saat itu pusatnya kan di Kuncen ya, kemudian akhirnya dipindah oleh Pangeran Timur itu ke wilayah Demangan dan kekuasaan sebetulnya diserahkan kepada putrinya yaitu Retno Dumilah. Nah ini yang menarik begitu, karena Retno Dumilah itu ternyata adalah seorang bupati perempuan pertama di Jawa yang membawahi 15 kabupaten. Kalau sekarang mungkin disebutnya gubernur ya, bukan bupati ya. Kalau dulu istilahnya bupati gitu, bupati perempuan pertama. Jadi disinilah yang saya bilang akhirnya Madiun disyarat sejarahnya dengan peperangan tersebut. Bahkan kata Madiun sendiri itu berasal dari Bediun. Bedi artinya sendang atau sungai dan ayun artinya perang. Jadi peperangan di tepi sungai. Gitu kurang lebih. Sehingga kalau Madiun di branding dengan kota pendekar, ini saya rasa sesuai karena peperangan itu pasti berhubungan dengan prajurit, pendekar, ksatria dan lain sebagainya. Masalahnya Madiun ada handicap. Sehingga kita harus hati-hati membranding kota Madiun dengan kota pendekar ini karena kita juga terkenal dengan perseteruan para pendekar dari 2 perguruan silat yang ternama di kota Madiun, sehingga branding kota pendekar ini benar-benar harus diarahkan ke segi yang lebih positif. Itulah PR kita semua, bukan hanya pemerintah tapi PR kita semua. Bagaimana kalau mau membranding kota pendekar, itu kota pendekar yang seperti apa? Kalau kita lihat dari namanya, pastinya mungkin ya, kalau dimungkinkan itu adalah kalau memang kita di branding dengan kota pendekar, kalau kota bunga pasti bayangan orang akan penuh dengan bunga. Kalau kota pendekar berarti penuh dengan pendekar. Nah, pendekar yang positif tentu saja yang berprestasi. Mungkin Madiun harus mampu menciptakan atau menghasilkan atlet-atlet silat yang berprestasi, baik lokal, nasional maupun internasional. Sehingga branding kota pendekar itu tepat. Jadi bukan hanya nama saja, tetapi memang ada wujudnya, begitu. Tapi ya itu masalahnya, seperti Dr. Aji tadi bilang, branding kota harus menarik. Menarik maksudnya apa? Menarik pengunjung. Karena kita tidak lepas juga dari pariwisata. Begitu ya. Jadi kalau saya mengusulkan jangan hanya kota pendekar saja, tapi ada moto. Kalau saya mengusulkan ada moto 3M. Ini bukan 3M dalam rangka Covid ya. Kalau Covid kan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, 3M. Tapi kalau moto 3M untuk kota pendekar ini, kalau bagi saya yang pertama adalah mudah. Mudah adalah kemudahan akses masuk kota Madiun, itu harus. Kemudian yang keduanya manis. Manis itu adalah wajah kota Madiun yang sekarang semakin cantik, semakin manis ya. Yang ketiganya makan, karena kita punya kuliner yang banyak yang harus diangkat. Tidak hanya pecel sekarang, ada bluder, ada macam-macam. Sehingga itu makan itu adalah satu yang penting. Yang bisa menarik pengunjung untuk datang ke kota Madiun tercinta ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Seru nih Pak Haji tentang hal-hal yang disampaikan Bu Yuli tadi. Pendekar yang dalam tanda kutip hanya berantem. Itu waktu saya kecil dulu. Pendekar itu ya benar-benar diajar baru pendekar. Gimana? Komentar Pak Haji. Sebelum saya komentar ke situ, saya menajamkan yang dinyatakan oleh Bu Widi. Bahwa memang Madiun sebagai kota pendekar itu cocok. Pertama ketika Reksogati datang pada tahun 1917-an ya, ke Madiun, belum namanya Madiun, sudah diuraikan oleh Dr. Yuli tadi. Dia adalah seorang yang sangat berani karena dia harus membabat alas, membabat wono, Jawa bilang seperti Bima ya. Kalau Pak Tutu suka wayang ngerti Bima itu. Pemberani sekali. Jadi ada unsur pemberanian sudah sejak awal ketika Islam disebarkan di Madiun. Itu pertama. Itu oleh Reksogati. Kemudian Ronggojumeno. Ronggojumeno itu bupati pertama yang tidak hanya berani tapi memiliki leadership yang hebat. Karena di bawahnya ada 17 adipati. Hebat enggak?
di bawah kepemimpinan Ronggo Jumeno. Kemudian dia lengser diganti Retno Jumila karena putra Ronggo Jumeno namanya Retno Jumila. Nah ini seperti dikatakan oleh Dr. Yuli tadi bahwa Retno Jumila ini bupati pertama perempuan, tapi tidak hanya itu, dia adalah Manggoloyudo. Nah itu kan surplus sekali. Pertama, kita ini memiliki budaya patriarkal, di mana laki-laki number one ya, dominasi. Iya, perempuan pada saat itu apalagi nomor 2 sekali. Nah, pada saat itu sudah ada Retno Jumila yang tidak hanya bupati perempuan, tapi dia Manggoloyudo dan berhasil memukul Panembahan Senopati dan bala tentaranya 2 kali loh. Iya. Hebat gak itu? Hebat sekali, hebat sekali. Iya, Senopati wanita. Nah, setelah itu disambung keberanian seorang Ronggo Prawiro Dirjo III. Itu kalau kita lihat di mitologi Yunani kayak Achilles, Pak. Achilles pernah lihat. Achilles itu agak sombong-sombong dikit, berani sekali, dugal dikit juga. Tetapi kecintaannya pada rakyat tidak bisa diragukan lagi. Sehingga kalau ini difilmkan, bagus pasti, bagus benar. Coba ini difilmkan, pasti bagus. Orang akan lupa pada PKI Madiun. Pada ingat, ternyata heroisme Madiun hebat ya. Iya, itu. Oke, iya. Tentang yang juga sempat loh ya. Iya, nanti kita lanjut lagi pada sesi berikutnya, lebih seru lagi nanti. Iya. Oke, pemirsa, tetap di dalam Jala Budaya, kita akan lanjut pada sesi berikutnya.